Tidak. Hormat untuk 120 pahlawan gugur di utara. Dirgahayu Kaisar Naga. Jayalah pasukan Jiuyu. Hai, Lowly. Betul, 966. Darah pemimpin timur. Untuk sahabat yang gugur, arwahmu abadi. Saudara-saudara, hari ini serbu Pulau Timur, tumpas Raja Anjing. Kaisar Naga, Jiang Cheng darurat. Provinsi Jiang rayakan kemenangan utara. Keluarga Ye akan pamerkan Ye Han di pesta tak senonoh. Keluarga Su cari pengganti tunangan Musuyan. 5 tahun. Keluarga Ye. Kalian cari maut. Kutub Utara. Demi hidup. Rela demi Kaisar Naga. Rela berkorban demi Paduka. Lockdown udara. Hanya Long Di yang boleh terbang di Provinsi Jiang hari ini. Pesawat lain dilarang. Langsung ditembak jika melintas. Long Di segera tiba di Provinsi Jiang. Semua keluarga akan menyambut. Kita harus jadi yang pertama melihat Kaisar Naga. Keluarga Ye. 5 tahun lalu, aku diusir seperti anjing. Kini tunangan Suyan. Kita akan jadi satu keluarga. Kakak ipar. Kakak ipar. Aku sakit. Aku sesak napas. Yitian, tolong. Apu. Kakak ipar. Mohon maaf. Aku sesak napas. Selamatkan dulu. Jangan, Yitian. Tubuhku ini. Kakak, jangan lakukan ini padaku. Kau benar-benar hewan. Kakak. Aku mencoba menyelamatkanmu. Lepaskan kakak, tolong. Awas. Yitian, aku pacarnya kakakmu. Yimang, kau harus tahu diri. Bela kakak. Kenapa kau memerkosaku? Tidak, aku coba menolongnya. Binatang. Tak kusangka kau lebih hina dari binatang. Kau lakukan ini di hari pertunangan kita. Dasar sampah. Pembunuh akademi. Kulihat sendiri, masih mau membantah. Bertahun-tahun kita dekat. Aku benar-benar buta. Kak Suikian. Adikku tersayang. Kuanggap kau adikku, tapi kau tak perlakukan aku sebagai kakak. Ya, Tian. Walau kau anak angkat keluarga Ye, ku perlakukan kau seperti anak kandung, bahkan kujodohkan dengan Suyan. Kau benar-benar mengecewakanku. Fata. Pada hari pertunanganmu, kau berani memperkosa calon kakak iparmu. Keluarga Ye takkan menampung sampah sepertimu. Aku mengerti. Adikku Yehan, dia tak bersalah. Jagalah dia baik-baik. Terus semangat. Anak angkat keluarga Ye pemerkosa. Lihat kemana? 5 tahun. Tak ada yang tahu pengorbananku selama ini. Kini saatnya kebenaran terungkap. Pasukan Jiuyu akan menangkap seluruh keluarga Ye untuk interogasi. Aku sendiri yang akan balas dendam. Pelan-pelan. 5 tahun sudah. Keluarga Ye masih sama. Ibu tua. Adikku Yehan mana? Tian, kau belum mati juga. Sudah kabur, masih berani balik. Tidak takut di penjara. Ini juga rumahku. Kenapa tak boleh kembali? Rumahmu. Kau cuma anak angkat keluarga Ye, seekor anjing. Pengkhianat, pemerkosa. Namamu sudah hancur di seluruh provinsi Jiang. Kau sudah diasingkan dari keluarga Ye. Apa sebenarnya yang terjadi? Lin Qiuyui, kau pikir bisa ditutupi? Kejadian dulu apa? Kau yang tergila-gila pada kecantikanku. Ye kaya dan kuat. Takut bagi warisan, akali aku. Aku abaikan. Aku kembali untuk membawa adikku, Yehan. Aduh, elit Jiangshan rayakan Kaisar Naga dengan pesta kanibal pakai tubuh. Acarakan pesta manusia untuk rayakan ini mungkin sudah dimulai. Aku tak buat pesta kanibal.
Kau sedang cari mati. Ye Tian, pengkhianat. Berani hina kakak ipar. Ini hina. Perlakukanmu ke adikku lebih parah. Dia sampah. Berkorban untuk keluarga Ye itu kehormatan. Ya, kau khianati saudara. Kau lebih hina. Ye Tian, kau tak tahu diri. Keluarga Ye rawatmu, balasannya kau hina kakak ipar. Hina dari anjing. Ku tampar kau anjing. Kau ibu angkat. Tega jual tubuh anak angkat demi bangsawan. Kau lebih hina. Ye Tian, kakak iparmu brengsek. Kau anak durhaka. Susah. Ye mang balik nanti, kau akan menyesal. Berani kau hina orang tua? Kau cari mati. Kau yang pantas mati. Adikmu masih jadi hidangan pesta tubuh. Jika aku kau, takkan sombong begitu. Berlututlah. Ini terakhir kalinya. Di mana adikku? Tidak akan kujawab. Biar tubuh adikmu perlahan. Dinikmati elit Jiang. Hahaha. Beritahu lokasinya atau mati. Lepaskan aku. Pantai, arena gelap utara kota. Nishang, segera ke lapangan gelap utara. Yang datang. Elit puncak Jiang semua. Mewah sekalipun. Tak mereka minati. Tapi pesta kecantikan. Kurasa tak pernah mereka alami. Pameran secantik ini. Kaisar Naga pasti puas. Pasti memuaskan bangsawan dan Kaisar Naga. Ya, mengapa Yehan pula? Dia adik kandung Ye Tian. Bagaimana kau berani? Ye Tian itu binatang penghina saudara ipar. Sedangkan Ye Han, setelah bertahun-tahun kami latih, tubuhnya, wajahnya, aromanya, pasti memuaskan bangsawan dan Kaisar Naga. Tak kusangka. Ye Tian punya adik secantik ini. Aku hampir tak tahan. Kaisar Naga sudah alami segala jenis wanita. Setelah dia mencicipi, Tuan Kiao masih punya peluang. Mau katakan apa? Kumohon lepaskan aku adik kandungmu. Demi seorang. Kakakmu mencoba melakukan KDRT. Dia sendiri yang lakukan. Bukan aku. Jangan mengaku-ngaku saudara. Manis. Bahkan jika Ye Tian bersalah, adiknya tak berdosa. Kalian ini terlalu melampaui batas. Aduh. Nona Su pasti terasa jika benar-benar terasa. Kau saja yang gantikan dia. Nona Su yang cantik berbaring dengan Ye Han. Baru pantas disebut pesta kecantikan. Kau bicara apa? Keluarga Su sedang kesulitan bisnis, kan? Nona Su bisa berkontribusi. Kau gadis tercantik di Jiangcheng. Jika mampu memuaskan sang naga, keluarga Su Hidup tanpa kekurangan. Tahu. Betul, aku dengar Nona Su dahulu tunang Ye Tian, Ye Han adiknya. kamu berdua bersama jadi kakak ipar dan adik ipar. Melayani Kaisar Naga. Sempurna bukan? Iya, jangan sia-siakan. Dengan dukungan Kaisar Naga, keluarga Su boleh mencapai kemajuan. Kurang ajar. Bukan. Jangan pegang aku. Aku ini putri keluarga Su. Putri besar keluarga Su yang kami incar. Hanya mohon bantuan kecil dari Nona Su. Buka baju, tidur di sebelah Ye Han. Hiburi para bangsawan dulu. Jangan sentuh aku. Melayani Kaisar Naga saja. Tetapi sekarang, Kaisar Naga dimanapun tak tahu. Betul. Kita uji dulu untuk Kaisar Naga. Bantu Nona Su ganti. Kiao Xiaokun, Yemang, ibumu ganti baju, ku minum mati. Ye
Tian. 1000. Bajingan kecil, berani pulang. Kau berani menantang, mengancam ibuku? Kalau begitu, saksikan baik-baik. Lihatlah ku minum mati tunangan dan adikmu. Hitungan 3. Lepaskan Suyan. Atau tanggung sendiri. Kau, 2, 3. Bisa apa kau padaku? satu tangan. Adia, adik kau baik-baik saja. Bajingan kecil, kau gila. Kau patahkan tangan Kiau. Ingin masuk neraka. Tuan Chiao, kau tidak apa-apa. Mengge, tanda tangan. Tanda tangan di sini. Sudah 5 tahun, kau masih sembrono. Tak ada atap. Keluarga Kiao Jiang tak bisa kau tantang. Kau potong lengan Tuan Kiao. Kau putus jalan hidupmu dan Yehan. Sampah. Sampah. Bahkan musnahkan keluarga Kiao sekalipun. Apa artinya itu semua? Terima kasih. Ye Tian, bawa Yehan pergi. Potong tanganmu untuk permisi ke Kiao. Mungkin masih bisa hidup. Berlutut dan panggil aku kakek. Keterlaluan. Nomor halaman. Ku buat hidupmu buruk dari mati. Adia. Yehan. Kak, kenapa pulang? Kau tidak berpikir jernih. Lari cepat. Buat onar lalu kabur? Tidak mungkin. Benar. Yetian, kau potong tanganku. Aku akan hancurkan kau sampai tak tersisa. Hina Kaisar Naga. Dosa besar. Kau patahkan gif-gifku. Aku Shio Naga. Terima kasih. Benarkah kau Kaisar Naga? Mustahil. Ini mustahil. Akulah Yetian. Pemimpin Juyo. Kaisar Naga. Naga, kakek. Siapa sih Kaisar Naga itu? Kau cuma sampah yang diusir dari keluarga Ye. Mustahil kau Kaisar Naga. Para bangsawan sedang menanti Kaisar Naga. Yetian. Berani palsukan? Mati kau. Dasar bodoh. Adik, ayo pergi. Tidak, kakak. Kau yang pergi. Kau tak bisa menang. Kau akan mati. Cepat pergi. Adik, tenang. Mulai hari ini, tak ada yang bisa ganggu kita. Tidak ada yang bisa ambil nyawa kita. Tidak. Jangan selamatkan aku. Cepat pergi. Dengar. Lepaskan aku. Aku akan urus pesta wanita dan layani Tuan Kiao dan Am. Kaisar Naga, bebaskan kakakku. Yehan, bangun sekarang. Fami, tak perlu merengek. Merengek percuma. Kau patahkan tangan dan gigiku. Ku buat kau menderita selamanya. Takkan ada yang lolos. Nuh, cepat datang. Aku diserang. Tidak perlu. Mari kita lihat. Berapa bajingan datang. Yemang, apa terjadi? Yetian si sombong itu kembali. Sok jago karena latihan beberapa tahun. Dia patahkan lengan dan gigi Tuan Kiao. Berani bawa Yehan? Kurang ajar. Tak kenal aturan? Berikan telepon ke Yetian. Telepon ayahku. Angkatlah. Ya. Dasar anak durhaka. Keluarga Ye sudah membesarkanmu. Kau perkosa kakak ipar. Kau lolos hidup. Cukup kusir keluarga Ye. Inikah balasanmu? Berani lukai Tuan Kiao. Kau cari mati. Tuan Ye, aku sudah tahu kebenarannya. Yemang dalangnya berkolusi dengan Lin Qiuyue. Aku bisa memaafkan itu. Tapi kini kau jadikan adik dan tunanganku objek pesta kecantikan. Mereka yang keterlaluan. Kurang ajar. Gunakan Yehan di pesta cantik. Jual ke elit Jiang. Melayani naga kaisar kehormatan Yehan. Memang, kehormatan ini untuk menantumu.
Serahkan pada menantumu. Lin Qiuyu. Jika ingin mati, aku habisi nyawamu. Tua bangka, kau cari mati. Apu, tunggu saja. Goblok, aku Jiang. Anjing kecil berani lancang ke Tua Ye. Siapa di Jiang berani bikin Tua Ye marah? Siapa lagi? Si bangsat. Yetian, anjing kecil itu. Andai si tua tak menetapkan aturan itu, dana itu tidak boleh digunakan oleh Yetian. Kubunuh dia dari dulu. Tua Ye. Sekarang mau apa? Paling banter. Matikan saja Yetian. Dia tak bisa protes. Dia tumbal pejabat Jiang. Kalau bisa dapat dukungan Kaisar Naga, paling ideal. Lihat saja Yetian mengacau pesta kecantikan. Keluarga Ye. Jadi bulan-bulanan provinsi Jiang. Dulu ku maafkan dia demi nama baik keluarga Ye. Ku beri dia ampun. Kini berani pulang. Akan ku tahan di penjara. Kerja paksa seumur hidup. Halo, Pak Wan. Ini Ye Cheng deh, kepala keluarga Ye. Lagi siapkan pesta kecantikan. Ada perlu. Aduh, aib keluarga. Dulu, Ye Tian pemerkosa bibiku itu. Kembali Ye Tian. Sudah berani mengacau pestaku. Tolong ulurkan tanganmu, Pak Iwan. Dasar bajingan. Buang saja ke laut, selesai urusan. Anjing peliharaan pun punya ikatan. Jangan noda nama keluarga Ye yang penuh toleransi. Biarkan anjing itu tetap hidup. Tapi biarkan dia membusuk di penjara. Dasar bajingan. Sekarang tak bisa berulah lagi ke pesta wanita. Hahaha, Yetian. Kau benar-benar keterlaluan. Berani palsukan Kaisar Naga dan lancang pada ayahku. Baginda, lihat kematianmu. Jangan sombong dengan jurus amatiran kucing 3 cakar. Eyang Ye sudah jagoan saat kau belum lahir. Jangan hina Kaisar Naga. Nishang, keluar dulu. Awasi diam-diam. Baik. Yetian, bodoh. Sekarang Eyang Ye pun kau musuhi. Kau benar-benar salah. Jangan pernah menyakiti ayah. Yehan. Dia bukan ayah kita. Dia tampak baik tapi sebenarnya binatang tua. Jangan tertipu olehnya. Diam. Kak, ini terakhir kalinya. Meski bukan orang tua kandung, jasanya tetap tak terlupakan. Segera sungkem minta maaf padanya. Kalau tidak, hubungan kita putus. Yehan. Kau tak tahu, kepala keluarga Ye sebenarnya kakek kandung kita. Ye Cheng deh. Hanya pelayan keluarga Ye. Orang tua kandung kita hilang. Walau belum jelas, Ye Cheng deh pasti terlibat. Ada bukti. Kak, kau sudah gila. Sadarlah, kau bukan Kaisar Naga, bukan pula keturunan asli Ye. Yetian, aku tahu kau susah bertahun-tahun ini. Kau menderita dan belajar ilmu bela diri. Tapi bisa kalahkan berapa orang? Keluarga Chiao, Ye, penguasa Jiangzhou berani lawan? Hahaha, kau bahkan tak sepaham perempuan. Dengar ini. Ku beri kau kesempatan hidup. Hancurkan alat kelaminmu. Lalu kau bebas. Jangan, Tuan Kiao. Kakakku melawan Tuan Kiao karena aku. Tolong bebaskan dia. Yehan, berdiri. Tidak perlu takut. Lepaskan aku. Asal Tuan bebaskan dia, jangan rusak alat kelaminnya. Patahkan saja, aku akan patuh. Bahkan putuskan hubungan saudara. Yehan, sudah kukatakan aku Kaisar Naga Jiuyu. Takkan biarkan kau merendahkan diri. Berhenti membohongi diri sendiri. Kau mengecewakan. Kau bilang diri Kaisar Naga. Atas dasar apa? Aktor payahmu tadi itu saja yang kau andalkan. Yehan sudah berkorban begitu banyak. Jangan gegabah. Kalau mereka takut, aku bertindak. Potong lenganmu untuk Tuan Kiao. Sebelum para tokoh Jiangsu dan keluarga Ye tiba. Pergi dari sini.
Tuan Kiao, para tokoh Jiang Su datang. Segera siapkan. Yehan. Aku tahu. Identitasku sebagai Kaisar Naga. Aku Kaisar Naga. Tapi, aku akan membuktikannya. Buktikan apa? Kau penipu. Ye Tian, tahan. Ulurkan lengan. Nona Su, perempuan kurang kuat. Untuk hal ini, biar aku saja. Binatang, kau patahkan lenganku. Dika! Dika! Ye Tian, kau gila. Kakak, kau sinting. Mau ajak semua orang celaka. Ye Tian. Dasar bocah. Ayahku sudah di jalan. Hadir. Datu lenganku. Akan kubuat kau mati tanpa kuburan, bahkan tulangmu tak tersisa. Patahkan lenganmu tak masalah. Ayahmu datang pun. Aku akan pukul kau seperti anjing juga, sampah yang sudah diasingkan keluarga Ye. Berani bicara besar. Coba pukul aku, Ye Cheng De. Urusan pesta dengan adikku. Kau juga terlibat. Berani kau menyebut nama kakek Ye? Apa kau ingin mati? Cepat minta maaf. Atau kau celaka. Aduh, kakek Ye. Maafkan dia. Kakek Ye, dia hilaf karena adiknya diculik. Jangan dimasukkan hati. Soran, tidak usah rendah. Manusia berhati binatang. Aku tak tunduk. Haruskah aku membiarkan kau dan Yehan pergi mati? Soran, aku laporkan ke nenek soal pernikahan. Masih berani bela dia. Ternyata masih sayang sama sampah ini. Keluarga Su sedang sulit. Butuh bantuan kami. Paham. Pernikahan Yesu. Bukannya Ye sudah punya Lin Chiuyu? Matanya. Apa ini artinya? Benar. Keluarga Yi memang kecil. Siapa duluan punya pewaris, Su Yan atau Lin Chiuyu? Dialah pemimpin keluarga Ye. Dasar tua bangka berhati busuk dan tidak tahu malu. Dasar kurang ajar, berani pukul aku. Sakit hati. Sudah, selesai sudah. Kau berani pukul kakek Ye? Sekarang kalian berdua pasti tamat. Fata! Adia. 30 tahun. Tak ada yang berani sentuh Ye Cheng De. Kau hebat. Matilah kau. Wah, ini. Listrik aktif. Ini wilayah milikku. Hanya satu. Ye Tian, sekarang kau celaka besar. Kau tak bisa diselamatkan. Jadi, aku di sini. Jiang takkan goyah. Langit runtuh pun, aku sanggup menanggung. Tidak. Setelah adikku selamat, aku akan melamar Su. Pernikahan megah pasti kujamin. Kau takkan lolos dari Jiang. Kau dan adikmu. Jika kalian takkan lihat matahari besok, aku bunuh kalian malam ini juga. Mau mati? Sekarang ku habisi kau. Ye Tian, jangan. Kasih jalan hidup untukmu dan Yehan. Jika kau berani. Kau takkan dapat jawaban. Hari ini kubiarkan kau lolos. Hari ini, Jiang berubah. Langit Jiang takkan berubah. Ye Tian di pesta Kaisar Naga, Inspektorat Jiang. Kami menahanmu. Akhirnya Elder Yuan datang. Ye Tian di hadapan Elder Yuan. Masih berani lancang. 4 keluarga besar menjamu Kaisar Naga. Kenapa jadi kacau? Kaisar Naga akan tiba. Jika dia lihat kau sanggup tanggung jawab, Elder Yuan, ini bukan salah kami. Semua gara-gara dia. Tanganku patah, gigiku rontok. Lukai Elder Ye dan Ye Mang. Bahkan pesta gadis untuk Kaisar Naga. berdiri. Kau melanggar hukum. Menyerahlah. Melanggar hukum? Dulu keluarga Ye jebak aku. Paksa adikku ikut pesta gadis. Tidak melanggar hukum. Kenapa tidak kau tahan? Ye Tian, kau gila. Inspektur Yuan, inspektur. Ikuti dia. Kau cuma di penjara, tapi selamat. Dasar brengsek. Berani menantang Yuan? Di Jiang. 4 keluarga adalah langit, bumi, hukum,
dan kebenaran. Siapa berani tangkap kami? Omong kosong. Kaisar Jiwio hukum kalian. Kaisar Naga kuasai utara. Bila dia datang, semua akan hormat termasuk kami dari inspeksi. Yang mulia, takkan tidak akan ganggu kami, tapi Kaisar Naga. Hancurkan keluarga Kyoye. Perintah Kaisar Naga pasti dilaksanakan. Sayang, kau bukan Kaisar Naga. Lihat benda ini. Kau bisa melihat. Cap naga. Aku pernah lihat ini. Aku pernah lihat di kantor gubernur. Ini perintah Dewa Naga Jiuyu. Anda, Kaisar Naga. Tuan Ruan. Dia penipu. Dia sejak awal pura-pura jadi Kaisar Naga. Dia dulu sampah yang diusir keluarga Ye. Mustahil jadi kaisar dalam 5 tahun. Sama sekali tidak mungkin. Dasar sampah. Baru diusir dari keluarga Ye, berani palsukan kaisar. Tembak sekarang. Jangan! Ye Tianpura dua kaisar naga demi adiknya. Kasihanilah dia. Biarkan dia di penjara atau apapun. Palsu kaisar naga sama dengan mati. Ruan! Berani kau bela dia? Keluarga Su lindungi penjahat. Tuan Yuan, aku bawa si pengacau ini. Lanjutkan. Ye Tian, salahkan dirimu sendiri yang nekat. Serang! Siapa berani hina kaisar naga? Kalian! Aku pengawal Siang Nisha, pengawal emas Jiuyu. Hormat kaisar naga. Aku pengawal naga Jiuyu. Xiao Nishan. Hormat Kaisar Naga. Apa ini salah kaprah? Kaisar Naga. Mustahil pemimpin Xiao. Dia cuma pemerkosa yang diusir keluarga Ye. Anda pasti salah orang. Berani meragukan kaisar naga. Tidak berani. Hina kaisar naga. Bahkan menyebutku buta. Keluarga Yuan ingin dibasmi kaisar naga. Satu perintahmu, Yuan akan musnah. Ampunilah aku, Tuan Xiao. Salahku, aku berani menyepelekanmu. Ampunilah aku, Tuan Xiao. Lao Luan, kenapa kau sujud ke perempuan ini? Hanya murid Yetian. Itu hanya aktor bayaran. Jangan tertipu. Kutaruh pistolmu kosong. Kau ingin mati. Jajal seret aku. Aku akan konfirmasi ke gubernur. Ini semua gara-gara dia. Aku juga dikelabui. Salahkan orang ini saja. Kurang ajar. Menodai Kaisar Naga. Kartu hitam tak terbatas keluarga Yuan. Separuh saham keluargaku pun kuserahkan. Ampuni aku, Kaisar. Uang receh ini tak berarti bagimu. Aku pergi saja. Tuan Yuan, aku akan mati tanpamu. Tuan Ruan. Kaisar naga. Orang ini mau diapakan? Kau bisa tipu Tuan Yuan. Tapi tidak denganku. Kau hanyalah hewan yang diusir dari keluarga besar Ye. Berani palsukan Kaisar Naga. Nanti juga ketahuan. Aku iri pada mereka. Percaya diri, tak berotak. Enak ya. Batuk-batuk. Lan. Han, kau sadar? Apakah kita sudah mati? Lan, tenang, kakak di sini. Tak akan kubiarkan kau disakiti lagi. Kak, jangan pulang. Mereka kejam. Kabur saja. Tuan Putri, Tuan Ye kini Kaisar Jiuyu, keluarga Ye dan 4 keluarga. Bahkan seluruh pasukan provinsi Jiang digabung. Tak bisa lukai Kaisar Naga. Kak, di sini hanya kita. Jangan pura-pura. Aku tahu kau ingin aku tenang. Malah bikin aku makin khawatir. Aku tidak pura-pura, sungguh. Tanda bintang batuk tanda bintang. Han kecil. Segera cari rumah sakit terbaik Jiang untuk Han. Dokter,
Tolong, adikku tiba-tiba pingsan. Sudah daftar, langsung masuk. Dokter, nyawa adikku taruhannya. Tolong selamatkan dulu. Aku segera daftar. Meski darurat, tetap harus ikuti urutan giliran. Banyak pasien darurat, tak bisa semua loncat antri. Tapi, ada apa lagi? Kalau mau aku periksa, ada caranya. Ada metode khusus untuk darurat. Bayar biaya prioritas. Saya bisa periksa dia. Ini meminta suap terang-terangan. Bisa ceramah panjang lebar. Soal uang benar-benar pelit, tidak punya uang, Pertwee. Kamu berani? Pergi sekarang selagi masih sabar. Kalau begitu, nanti satpam yang akan usir kalian. Nanti kamu rugi. Yetian. Kenapa kamu di sini? Ada apa ini? Nona Su, Anda kenal. Ini pengemis jalanan. Siapa berani masuk rumah sakitku? Ingat peringatan saya. Rumah sakit ini khusus keluarga Ye. Adikmu bisa tunggu sampai mati. Tak akan diobati. Kamu tidak dengar? Siapa nama saya? Berani pukul aku. Memang ukul. Tadi kau tak dengar jelas. Namaku siapa? Jika terjadi sesuatu pada adikku, datang saja ke negeri malam. Kubunuh kau. Mau tantang aku? Aku baru bangun jam 4. Tunggu dulu. Benar. Enak sekali. Nona muda. Penyakit ini akibat kelelahan dan kurang gizi. Setelah ini, istirahat cukup sebentar saja, kamu bisa pulih. Terima kasih, dokter. Kalau begitu, lanjutkan percakapanmu. Haha. Suyan, kenapa kau di... Pak Ye sakit. Ibuku menyuruhku menjenguk. Kau benar-benar mau menikahi Yemang? Bisnis keluarga Su ada masalah. Hanya Tuan Ye bisa selamatkan keluarga Su. Tak rela aku lihat keluarga Su runtuh. Hanya ini jalan terakhir. Padahal kau tahu Yemang bukan orang baik. Bagaimana denganmu? Seandainya kau tak diusir, kita sudah menikah. Apa aku akan begini? Tapi kau malah menyetubuhi kakak iparmu sendiri. Percuma bahas sekarang. Aku tidak terlibat masalah dulu. Mereka yang jebak aku. Apa gunanya bicara ini sekarang? Sudah terlambat. Tenang. Masalah keluargamu bisa ku selamatkan. Tenang. Masalah keluargamu bisa ku selamatkan. Yetian. Yetian. Kita sudah lama kenal. Aku tak kenal kamu. Jangan bohongi diri. Kau pikir kau kaisar naga. Apa? Jangan beri harapan lagi. Berharap lebih, kecewa lebih. Kau masih belum percaya padaku. Pernah aku bohongi kamu. Aku. Mana yang jujur dari semua ucapanmu? Kau janji akan menikahiku dan hidup baik-baik. Tapi, langsung berniat jahat pada kakak ipar. Apa? Sok jadi kaisar naga demi gengsi. Masih ada yang tak berani kau lakukan. Kita sudah selesai. Tak usah campuri siapa yang kunikahi. Aduh. Tuan muda Ye sudah datang. Semua sudah diatur untuk Nona besar. Tenang saja. Nona besar. Tuan muda. Dia hanya anak yang dikeluarkan dari keluarga Ye. Aku sudah curiga. Nona besar mustahil menderita kurang gizi. Berani menipuku. Tunggulah. Oh ya, sekarang kondisi Yehan sudah stabil. Segera pindahkan dia. Nanti ketahuan. Telat memang jago. Berani menipuku. Aku menipumu apa? Masih berkeras? Tua Ye sendiri sudah bilang, kau hanyalah anak yang diasingkan keluarga Ye. Tak pernah klaim jadi bagian keluarga Ye. Hanya bilang namaku Yetian. Salahmu sendiri salah paham. Bukan urusanku. Masih berani berkelit. Salah menilai, biarkan kalian masuk. Tapi biaya pengobatan adikmu harus dibayar. Biaya pengobatan ditambah biaya kamar. Kamar ini biasanya khusus untuk VIP eksekutif. Kutagih 1 juta. 1 juta. Lebih baik kau merampok. Hehe, bukankah sedang merampok?
Dia yang menghina lebih dulu. Aku tidak boleh memberimu pelajaran. Biar dia tahu. Jangan sombong dan menipu orang seenaknya. Tapi, Hanya 1 juta. Aku bayar. Ye Tian, kau gila. Sudah diusir dari keluarga Ye, mana ada 1 juta? 1 juta, serius. Beli rumah sakit tak masalah. Itu juga cukup. Cie, kartu hitam VIP tak terbatas keluarga Yuan. Oh, kalau gitu gak apa-apa. Masih bohong. Berani pura-pura jadi tuan muda, Ye. Sekarang berani curi kartu VIP Yuan. Anak muda, kau benar-benar gila. Ini pasti kartu Pak Yuan yang hilang. Kan? Memang punyanya. Segera kembalikan. Kau tahu tidak, kalau kau ambil sepeser pun dari kartu ini, Pak Yuan akan langsung melacakmu. Nyawamu yang akan jadi taruhannya. Ini kartunya, tapi dia memberikannya padaku. Aduh. Hahaha. Semakin tidak masuk akal saja kau. Lebih baik klaim saja rumah sakit ini milikmu. Rumah sakit ini tak layak jadi milikku. Omonganmu penuh dusta. Suruh Direktur Yuan jelaskan padamu. Ye Tian, hentikanlah. Laporkan dia. Hadapi saja. Sambutlah. Nungta. Adapun adikmu akan jadi jaminan biaya rumah sakit. Tuan Shen. Kartu dan saham yang kau beri tidak berguna bagiku. Aku hampir diusir oleh staf rumah sakit kalian. Datang sini dan jelaskan semuanya. Beraninya kau berkata begitu. Datang dan jelaskan. Aku Jiang Elai. Kau bukan orang penting. Kau bukan orang terkaya di Jiang. Berani mengatur 4 keluarga besar. Kenapa, Pak Wuan? Iyalah. Dia mengaku Tuan Ye dan mengacau di sini. Tenang saja, saya akan segera suruh orang mengusir. Jangan sampai nodai rumah sakit kita. Kukira kamu tulus menyesal. Ternyata kartu yang kau beri palsu. Direktur rumah sakit Yuan saja tak mau dengar perintahmu. Tuan Ye, maafkan saya. Ini inisiatifnya sendiri, bukan saya. Tuan Ye, mohon maaf. Pak Yuan, kenapa kau berlutut? Dia bukan siapa-siapa. Tuan Ye, Anda telah tertipu olehnya. Kau ingin hancurkan Yuan? Pak Yuan, ini. Putra tertua Ye. Keluarga Yeremeh. Tak sepadan derajatnya. Santai, rumah sakit akan saya berikan pada Anda. Adik Anda bebas tinggal di sini. Pak Yuan, dia. Siapa sebenarnya orang ini? Kau tak pantas tahu. Kau tak pantas tahu. Melawan orang salah. Cepat bersujud minta maaf pada Tuan Ye. Aku salah menilai, aku sombong dan buta mata. Aku bersalah. Aku telah menghina atasan. Mohon Tuan Ye maafkan aku. Aku janji akan merawat nyonya muda dengan baik. Karena kau menyesal. Kali ini kau diampuni. Jika terulang, nyawamu taruhannya. Tuan Ye, beristirahatlah. Aku segera siapkan kontrak alihkan rumah sakit atas nama Tuan. Cepat pergi. Siapa pemuda itu? Bahkan Paduka sangat menghormatinya. Apa pemuda itu? Dia pegang tanda Kaisar Naga. Dia sang Kaisar Naga. Belum tentu begitu. Layani dia dengan baik. Awasi semua pergerakannya. Langsung lapor. Apa ini yang terjadi? Kau benar-benar kenal Pak Yuan? Sudah kukatakan kan, akulah Kaisar Naga. Ngapain pulang kalau kau Kaisar Naga? Aku pulang untuk ungkap kebenaran keluarga Ye dibantai. Bawa adikku. Dan beri penjelasan padamu 5 tahun lalu. Tapi sudah terlambat. Hei, Yetian. Kamu suka hal-hal yang tidak biasa. Kamu bahkan menyerang semua kakak ipar. Ye, Mang. Lenganmu sudah pulih.
Sekarang ganggu pacarku. Bakarmu, dia pacar milikku. Keluarga Su sudah terima maharku. Sebentar lagi, dia adalah wanitaku. Perceraian. Di Jiang ini, orang berpengaruh. Sepertiku wajar punya selir. Suran tidak akan menikahimu. Ini bukan pilihannya. Jika tidak, perusahaan Su akan aku hancurkan. Ku beri kesempatan ini. Jangan kurang ajar. Ku dengar jika kau menolak hari ini, perusahaan orang tuamu Akan aku hancurkan. Bangkrut. Aduh, dia tidak mau. berani pukul aku. Siapa kau sampai ikut campur? Dia mengusirku dari rumah. Dia dan Lin Qiuyu menjebakku. Dia orang jahat. Kalau kau menikah dengannya, kau akan mati di tangannya. Haha, yang dia katakan benar. Aku memang menjebaknya dulu. Meski begitu, aku tetap menikahinya. Dia harapan keluarga Su. Kata Tuan Muda Ye, kalau kita menikah, dia akan beri pesanan miliaran. Kau dengar? Tahu kebenaran tak ubah apapun. Kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Apa? Tuan Muda Ye, kau baik-baik saja. Furangi, bisa ku selamatkan. Kakak, kau gila. Cepat antar aku masuk biara. Kontrak miliaran, biar aku yang urus. Keluarga Su akan jadi elit di Jiang Province. Ada kabar, ku selamatkan keluarga Su. Jangan sebut Su. Kau sendiri hampir bangkrut. Berani pukul aku. Bersiap keluar rumah sakit dengan adikmu yang sakit-sakitan. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kau usir aku. Keluarga Ye sudah menguasai. Bahkan penjara ini, hari ini hanya kami yang berkuasa. Saran saya, bawa saja pesona adikmu yang sakit itu. Pergi sekarang. Sebentar lagi, diusir paksa. Memalukan sekali. Kusarankan kau, bawa adikmu yang sakit itu. Pergi dari sini. Sebentar lagi, dikeluarkan. Ini akan memalukan, kamu yang akan diusir. Ketawa, sampai kapan kamu bisa keras kepala? Panggil orang. Hei, jangan. Kamu, bicara. Ada apa, Tuan Ye? Keluarga Ye sudah sewa seluruh rumah sakit ini. Usir orang ini orang sampah. Tuan Ye, Apa maksudmu ini? Dia sudah diusir dari keluarga Ye. Dia tak bisa bayar biaya medis di sini. Aku pewaris Ye. Berani menantang keluarga Ye kami. Segera usir orang tak berguna ini. Kau berani menghina Tuan Ye. Kau cari mati. Akulah Yong Master Ye. Kau buta. Dia sampah yang diusir keluarga Ye. Ye Tian. Kau pakai nama keluarga Ye buat nipu lagi. Penipu di mana-mana. Percuma aku bilang. Seluruh Jiang tahu. Seluruh provinsi Jiang tahu. Kau pemerkosa yang diusir dari keluarga Ye. kau tahu kebenaran sebenarnya? Suyan tahu kebenaran. Tapi tetap memilih nikah denganku. Ye Tian, kira-kira keluarga lain akan mempercayai kau atau keluarga Ye yang terhormat? Rasanya. Segera usir sampah ini keluar dari rumah sakit. Kau tuli! Segera usir dia dari rumah sakit ini dan abadi. Takkan pernah lagi obati dia. Aku akan menyaksikan kau dan adikmu Mati di jalanan. di sini. Niat buruk. Ye Tian, ku biarkan kau dan adikmu mati di jalanan. Berani sekali. Cepat panggil bosmu. Akulah yang punya bosnya. Tepat sekali. Rumah sakit kini dikelola oleh Tuan Ye. Mustahil. Rumah sakit ini jelas milik Lau Yuan. Dia tak pantas. Pasti dengan tipu daya menipu Lau Yuan. Tunggu sampai Yuan Lau sadar. Menghukummu. Sudah. Kau memang pantas dipukul. Kini sebagian besar saham keluarga Yuan sudah di tangan Tuan Ye. Seseorang. Kau mati duluan.
Asyik. Aku bisa. Saham keluarga Yuan kini di tangan Tuan Ye. Berani hina Tuan Ye lagi. Kau mati duluan. Ye Tian, Kau hina aku hari ini. Ku bunuh kau. jangan mendekat. Ye Tian, Berani pukul aku? kau melanggar aturan. Suan, kau lihat saja dia sakiti aku. Aku akan balas dendam. Ingat baik-baik. Ingat itu. Aku pasti balaskan dari keluarga Su. Kau berani mengancamku. Ye Tian, lupakan saja. Keluarga Su sudah tidak tahan pukulan lagi. Demi menghormati Suyan, ini kesempatan terakhir. Berdue, Ye Tian, kau terus menghinaku. Tak akan kubiarkan. Pinjam uang. Menghina keluarga Ye? Apa tujuanmu? Aku bisa selamatkan keluarga Su. Percayalah padaku sekali ini. Mengapa harus percaya? Percaya benar kau adalah Kaisar Naga yang berkuasa penuh. Ye Tian, skandalmu dulu memaksa kami batalkan pertunangan. 5 tahun aku diolok Jiang Seng. Sekarang, kau bikin aku musuh Ye Mang. Kau baru puas setelah keluarga Su bangkrut. percayalah sekali terakhir ini. 3 hari lagi, Kaisar Naga akan adakan jamuan megah nanti. Perkenalkan keluarga Su ke tokoh Jiang. Keluarga Ye tak ada artinya. Aku bangun keluarga Su, terkaya di Jiang Cheng. Ayah, hei. Harus bela aku sepenuhnya ya. Ye Tian gagalkan rencana keluarga Ye kita. Patahkan lenganku. Lukai aku begini, balas dendamku. Aib besar. 5 tahun lalu harus kita basmi. Saat itu, harusnya kita siksakan dia. Biar dia ikuti orang tuanya. Mati. Sudah terjadi. Percuma mengeluh sekarang. Kukira dia akan mati kelaparan di jalanan. Siapa sangka dia bisa bangkit dan bahkan kendalikan Tuan Yuan. Wah, Kap. Di situasi ini, masih bisa menang. Apa dia dapat gen keluarga Ye? Fei. Keluarga Ye apa? Kamilah keluarga Ye sebenarnya. Jangan sampai ku dengar omongan itu keluar dari mulutmu lagi. Awas kepalamu. Aku salah. Aku tidak mengerti. Maaf, aku bingung. Bagaimana dia bisa dekat dengan keluarga Yuan? Apa dia Kaisar Naga? Dukung kau. Ya. Hanya tipuan dari tentara kecil itu saja. 3 hari lagi, Kaisar Naga buka pesta di hotel terbesar Jiang. Semua pejabat Jiang akan hadir. Berani pakai nama Kaisar Naga untuk menipu. Berani dia pakai nama Kaisar Naga tipu orang. Dia pasti mati. Kenapa emosian banget? Emosi segitu cuma buat apa? Masih ada ruang untuk dibicarakan. Maksudmu apa? Apapun alasannya. Entah apa sebabnya, mungkin Ye Tian punya koneksi dengan Kaisar Naga. Meskipun hanya pasukan kecil, kita bisa manfaatkan untuk koneksi Kaisar Naga. Maksudmu? Ye Tian dan adiknya mungkin tak punya tujuan lain saat ini. Jika kita tawarkan agar dia kembali ke keluarga Ye, harus hormat. Dulu susah payah mengusirnya dari keluarga Ye, sekarang malah mau dipanggil kembali. Nenek gila. Dasar, kau sendirilah yang gila. Dia tak hanya menghinaku di rumah sakit. Dan mencela keluarga Ye. Kita akan jadi bahan tertawaan sekota Jiang. Memang benar-benar tidak berotak. Nenek, sebenarnya mau apa sih? Hanya menawarkan saja dulu, belum tentu dia kembali sekarang. Setelah nilai manfaatnya habis, baru bunuh atau potong, terserah Anda. Nyonya tua memang licik. Aku menyuruh seseorang. Jemput Ye Tian. Periksa matamu di rumah sakit. Jangan bikin malu. Dalam soal, kenapa adikku belum bangun? Nona mengalami stres berat dan kekurangan gizi parah. Tidak. Perlu istirahat yang cukup dalam waktu lama. Injak garis. Oh. Ada lagi enggak? Memang dari keluarganya mengirim kabar. Mengundang Anda. Sudah pergi. Hamba, lukai adikku. Masih berani undang aku. Tuan Ye,
Jika tidak mau, Aku akan tolak. larang mereka masuk rumah sakit selamanya. Besar. Dunia bola besar. Aku malah mau lihat. Akal-akalan apa lagi ini? Keluarga Ye panggil aku. Apa yang kamu cari? Ye Tian, kau datang. Lah, bicara ya bicara, tapi tetap jaga jarak saja. Aku takut disalahpahami. Lah, kita keluarga sendiri. Apa yang perlu disalahpahami? Nanti orang lain melihat. Dituduh pemerkosa lagi. Bagaimana ini? Dituduh pemerkosa lagi? Bagaimana ini? Sudahlah, soal pemerkosaan dulu. Saat itu otakku tidak jernih, jadi salah paham padamu. Jika kau punya pikiran buruk tentangku, biar aku minta maaf padamu. Tidak perlu minta maaf. Aduh, aku tidak tahan. Bagaimana agar kau mau memaafkanku? Waktu itu kakak ipar benar-benar linglung, jadi berbohong. Jika kau bersedia, bisa berpura-pura jadi nyata. Begitu. Kalau kau rela maafkan aku, kembali ke keluarga Ye. Apa yang kau inginkan dariku, kakak ipar akan turuti. Lebih baik pakai baju dan menjauh saja. Bau parfum murahanmu tercium dari jarak 800 li. Apa katamu? Keluarga Ye sekarang serusak ini. Sampai kosmetik yang layak pun tak mau memberimu. Lihat keriput di wajahmu itu. Menjepit lalat mati. Kenapa keriputmu hilang? Kemana perginya? Tahu. Setelah 5 tahun, kau pikir aku masih bodoh? 5 tahun. Keluarga Ye benar-benar tidak berkembang. Mengecewakan. 5 tahun, keluarga Ye tak berubah. Mengecewakan. Ye Tian, jangan lancang. Cukup, pergi dulu. Nona tua, untuk apa kau panggil aku kali ini? Lebih baik kita bicara jujur saja. Kami setujui kembalimu. Kembaliku ke keluarga Ye perlu izin kalian. Keluarga Ye kini berjaya. Kami maafkan kesalahanmu. Merusak jamuan Longdi, tapi kami tetap mengizinkanmu kembali. Ye Tian, aku dan nenek sudah. Kami anggap kalian anak sendiri, makanya diberi kesempatan. Kembali ke keluarga Ye dan bantu kami. Kamu ingin kami kembali? Tentu saja ada syaratnya. 5 tahun lalu kau salah besar. Kau rusak pesta penyambutan, bikin kami kehilangan kesempatan emas dekat Kaisar Naga. Kalau mau, balik. Tunjukkan dulu permintaan maafmu. Soal kalian paksa adikku buat pesta mewah, belum kuhitung. Sekarang aku yang salah. Mau aku minta maaf? Soal pesta mewah, Yehan sendiri yang setuju. Kami juga tidak tega. Itu dia. Rela bantu keluarga Ye. Ini juga. Bukan salah kami. Lagi pula, kita satu keluarga, kami sukses, Yehan ikut. Kemakmuran besar, kenapa tidak? Baiklah. Ada permintaan lain. Syaratnya mudah. Gunakan koneksimu untuk menjembatani kami. Bantu keluarga Ye masuk lingkaran elit Jiang. Nanti, aku akan memberimu dan saudaramu kesempatan untuk kembali ke keluarga Ye. Kalau bukan karena ulahmu, kami sudah dekat dengan Kaisar Naga. Bisa jadi sudah sukses. Kau yang ganti rugi. Kalian mau temui Kaisar Naga. Ye Tian, maksudku sampah sepertimu. Tak layak menyediakan baskom ludahnya. Banyak elit Jiang berebut bertemu dia. Posisi kalian di mana? Nomor antrian pun tak dapat. Ye Tian, kau berani hina keluarga Ye. Jangan sok pakai nama keluarga Ye. Hari ini saudaraku menikah, kau boleh pulang. Kurang ajar. Pengkhianat tak tahu budi, dasar anjing. Langit pasti hukummu. Ye Tian, ku beri kau kesempatan, kau malah balas dendam. Dasar pengkhianat, kutukan langit untukmu. Kau pantas bicara soal budi baik. Orang tuaku tewas, lalu kalian rebut keluarga Ye. Kau sudah lupa. Omong kosong. Jika benar-benar ada kutukan langit, Kalianlah yang pertama dihukum. Ye Tian gila. Cepat panggil orang. Kupas kulitnya hidup-hidup. 1. Tebakanku benar. Langsung kalap karena ketahuan. Ye Tian,
Kau bisa tertawa sekarang. Nanti tak akan ada kesempatan memohon belas kasihan. Datang dengan harapan, bukan untuk kembali ke keluarga Ye. Bicara banyak, tapi tak mau berkorban. Hanya ingin kembali jadi tuan muda. Kiraku aku sama seperti kalian. Harta keluarga Ye tak kuminati. Aku datang hanya untuk satu hal. Mengungkap kebenaran masa lalu. Bagaimana orang tuaku tewas? Aku ingin jadi terkaya di Jiang. Lihat berhasilku. Sepertinya, kalian tak mau buka kebenaran. Kebenaran? Apa itu? Kakekku meninggal mendadak. Orang tuaku tewas tragis. Kalian berdua dalam semalam berubah drastis dari orang biasa menjadi keluarga bangsawan. Berani bilang itu tak kena orang tuaku. Kakekku meninggal mendadak. Orang tuaku tewas tragis. Kalian berdua dalam semalam dari tak dikenal menjadi keluarga bangsawan. Masih berani bilang tidak ada hubungannya. Ini cuma bukti kami jenius bisnis. Apa hubungannya dengan orang tuamu? Ye Tian, sudah ku bilang. Kau hanyalah anak yatim piatu yang kami asuh. Kami membesarkanmu selama 20 tahun. Itu adalah budi kami. Tak tahu balas budi, malah memusuhi kami. Ayo. Kalian memang tidak mau jujur. Kesempatan sudah habis. Setelah aku buka kebenaran, jangan menangis. Oh, sudah terlambat. Omong besar, kekuatan keluarga Ye. Berakar di Jiangsheng. Orang kecil sepertimu tidak mungkin menggoyahkan kami. Silakan tunggu saja. Berhenti! Berani buat keributan lalu kabur. Lalu apa rencanamu? Penjaga, patahkan kakinya. Di mana anak buah? Ada orang, kemana kalian semua? Aku bayar kalian besar. Bukan untuk makan gaji buta. Datang. Ada apa ini? Masuk sekarang atau diusir dari keluarga Ye. Cepat masuk sini atau diusir dari keluarga Ye. Jangan teriak. Teriak sekeras apapun, tak ada yang datang. Apa katamu? Kau kira aku datang tanpa persiapan? Anak buahmu sudah ditangani. Lebih baik kalian jujur daripada menderita. Kamu pikir dirimu siapa? Jangan-jangan cuma sewa beberapa preman tak dikenal dari pasar gelap juga berani mengancam kita. Itu. Pemimpin pasukan naga, termasuk pelacur tak dikenal. Kepala naga pelindung hampa. Tidak salah dengar. Tuan, tak salah dengar. Dia maksud jenderal pasukan naga. Bisa kendalikan pasukan naga, hancurkan keluarga Ye. Mungkin saja dia bahkan akan menghabisi keluarga Ye demi dia. Hebat kau berbual sampah dari Ye. Kau kira bisa terkait pasukan naga? Kalau kau sungguh bisa kendalikan pasukan naga. Aku akan berlutut minta maaf. Kalau gitu, berlututlah sekarang. Kau akan berlutut sekarang. Ye Tian, segitu doa skill lu. Ye Tian, kau pikir bisa menipu kami dengan beberapa aktor? Pemimpin Long Wei kok bisa seorang gadis kecil? Ye Tian, membayar beberapa aktor ini pasti mahal, ya. Adik lu udah sekarat. Sikap borosmu ini pasti tidak cocok. Nanti saja peti mati tidak bisa dibeli. Beres, jangan hina nyonya. Tahu ini? Beneran? Lihat tuh. Cue-cue, kalau dipukul, sabarkan saja. Dia itu pemimpin Long Wei. Masih saja bualan, pura-pura jadi pemimpin Long Wei. Sekalian panggil Gubernur Qing Yang. Jangan itu-itu aja. Penonton udah bosen. Dia belum pantas diperintah langsung olehku. Dia niaya. Bicaranya sombang. 4 kelompok Jiang bersatu. Tak mampu goyah gubernur, dia berani klaim untuknya. Bahkan jadi pelayan pun tak layak. Jika gubernur mendengar ini, kau mungkin akan remuk tulang-tulangmu. Hahaha. Kau cari mati. Ye Tian, kau berani membunuh. Kami telah mengasuhmu bertahun-tahun. Tanpa kami, kau dan adikmu mati kelaparan. Tak boleh begini. Kata dokter, kenangan dulu. Hari ini kumaafkan. Jika terulang, Tidak ampun.
Tolong. Jangan pukul. Farah, Safely. Adik, sudah aman. Takkan ada yang ganggumu selama kakak ada. Kak, ayo pergi. Cepat pergi. Nanti ditangkap Yemang, kita celaka. Kakak sekarang sudah berubah. Takkan ada yang ganggumu selama kakak hidup. Percayalah ya. Aku percaya padamu, Kak. Istirahatlah di RS dengan tenang. Nanti kakak jemput setelah sembuh. Tahun 3. Longdi, Ye Chengde dan Menek bersekongkol dengan Raja Anjing, menyerang keluarga Ye dan menggelapkan hartanya. Menjadikan kalian berdua sebagai anak angkat, tapi kini mereka berubah menjadi tuan keluarga Ye. Ini semua bukti yang telah saya kumpulkan selama ini. Ye Chengde, roboh. Kaisar Naga, perintah saja. Aku akan hancurkan keluarga Ye dan rebut kembali hak Anda. Tak usah. Aku balas dendamku sendiri. Sekarang belum saatnya. Di pesta 3 hari nanti, ku rebut kekuasaan mereka. Dan nyawanya juga. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Ke keluarga Su. Dulu mereka memfitnahku. Hingga aku harus pergi. Menyebabkan Suyan menderita. Siye, aku akan tebus semuanya. Berani kau kembali? Ibu, apa kesalahanku? Kau seharusnya jaga kakek Ye. Apa yang kau lakukan di RS? Apu. Suran, karena Yetian kembali, mau lanjutkan hubungan dengannya. Tuan Muda Ye, mana mungkin? Aku sendiri tahu seperti apa sifat Yetian. Keluarga Su takkan izinkan pemerkosa ini masuk. Ibu, Yetian sudah jelaskan kejadian dulu. Itu rencana keluarga Ye. Dia bukan seperti itu. Meski dia bukan pemerkosa, dia sudah diusir keluarga Ye. Gabung dengan sampah miskin dan tak berpangkat hanya akan sengsara. Ibu, beri Yetian satu kesempatanlah. 5 tahun lalu, aku beri dia kesempatan. Dia sia-siakan, jangan salahkan kami. Tak ada tapi. Jangan lupa, kamu sudah janji padaku. Nikahi Tuan Ye. Baru Yetian datang, kamu mau ingkar. Pasti sampah itu yang racuni pikiranmu. Cari tumpangan hidup. Tidak. Aku cuma. Sudahlah, cepat menikah dengan keluarga Ye. Daripada menderita dengan Yetian. Bobo, Yemang sudah punya istri. Menikahi suami orang, itu benar-benar siksaan. Makan. Bersama orang tak punya kuasa itu baru menderita. Harga keluarga Ye bisa selamatkan bisnis Su. Janji pernikahanmu masih berlaku. Yetian atau Imang, semua sama saja. Kalau begitu, nikahin saja kakek Ye. Toh sama saja. Ibu mau bunuh aku. Ya ampun, Suyan. Ibu hanya memikirkanmu. Bagaimana kamu tegak lihat bisnis ayah yang susah payah dibangun hancur di tanganmu? Ye bisa selamatkan bisnis Su. Bisnis Su bisa selamat. Lebih baik ibu mati. Mungkin hanya bisa temui ayah di alam bawah. Hanya dana keluarga Ye yang bisa selamatkan bisnis kita. Aku lebih baik mati. Aku tak sanggup menghadapi ayah di alam bawah nanti. Bobo, jangan bicara begitu. Suran, dengarkan ibumu. Bersiaplah jadi istri kedua Ye. Kamu adalah istri kedua keluarga Ye. Aku jamin bisnis keluarga tetap aman. Kedepannya, fokus di keluarga Ye, urus suami dan anak, kamu pasti hidup mewah. Minum pedas. Lalu bagaimana dengan bisnis keluargaku? Bisnis tetap jalan tanpamu. Ibumu dan adikmu yang urus. Dijamin sukses dengan dukungan kami. Naik cepat! Haha. Yetian janji bikin kita jadi keluarga terkaya di kota Jiang. Kenapa tidak menikah dengannya? Bobo, Yetian janji jadikan keluarga Su terkaya di Jiangcheng. Kalau sama saja, kenapa tidak dengannya? Suran. Aku memang suka padamu. Balas. Dirimu.
Janji Ye Tian itu. Omong kosong. 4 keluarga besar pun tak sanggup. Dia pikir diri siapa? Kaisar Naga. Masih percaya sampah ini? Kau masih terobsesi meski dia sudah jadi pemerkosa. Dasar anak durhaka! Tanpa laki-laki kau mati kutu! Tidak. Aku cuma mau. Percayai dia. Dia menjadikanmu bodoh. Kau masih percaya padanya. Dia orang buangan dari keluarganya sendiri. Bagaimana bisa bantu kita? Dia berjanji padaku. 3 hari lagi, Kaisar Naga mengadakan pesta. Keluarga Su akan diperkenalkan ke semua bangsawan. Benar, Kaisar Naga gelar pesta 3 hari lagi. Tapi, yang diundang di Jiangcheng hanya belasan keluarga elite. Keluarga Ye salah satunya. Belum ada kabar Ye Tian diundang. Tuan Ye, keluarga kalian benar diundang. Surat undangan akan segera dikirim, keluarga Ye. Tentu saja ini benar. Cuma 1 undangan. Apa susah dapat? Cuma 1 undangan. Susah apa? Wah, sombong sekali. Ye Tian, kau sampai berani datang. Aku berjanji pada Suyan bawa keluarga Su ke pesta. Takkan ingkari. Kau sungguh punya undangan Dragon Emperor. Sekarang belum kubawa, tapi bawahan sudah kusuruh ambilkan. Sebentar lagi sampai. Cukup bersabar menunggu saja. Hahaha. Omong kosong. Undangan ini bernilai fantastis, tapi tak ada yang mau lepas. Akan kulihat bagaimana kau dapatkan. Mana bisa menyaingi kekuasaan keluarga Ye? Mana mungkin punya undangan semewah ini? Cuma omong besar. Suran, masih belum lihat sifat aslinya sekarang. Undangan ini bisa bawa rombongan. Nikah dengan keluarga Ye. Aku bawa kau lihat dunia nyata nanti. Ku kenalkan pengusaha terkemuka Jiang nanti. Nanti saja. Pesanan apa saja bisa kau pilih. Walau undangan tak ada padaku sekarang. Tapi membatalkan undangan keluarga Ye. Tinggal telepon saja. Oh, mulutmu besar sekali. Aku ingin lihat bagaimana kau hapuskan hak warga Ye. Kami takkan tertipu oleh kebohongan Ye Tian. Kau tidak hanya hina Suyan, tapi juga keluarga Su. Tidak pergi dari sini. Ye Tian. Bu, ini salah paham. Aku bawa undangan untuk keluarga Su. Mana undangannya? Stafku segera datang. Ibu bisa tunggu sebentar. Tunggu. Sampai kapan lagi? Tunggu Kaisar Naga pergi. Ini pasti tipu muslihatnya. Sekarang dia sibuk cari akal untuk kabur dari masalah. Aku tak seperti keluarga Ye. Dulu kau diampuni meski bersalah besar. Jika hari ini tak ada undangan, kau kuhancurkan. Jika hari ini tak ada undangan, ku lupa kulitmu. Ye Tian, minta maaf dulu pada ibuku sebelum semuanya terlambat. Kamu hanya perlu tenang. Hak keluarga Ye dicabut. Masih ada 3 menit. Cepat bawa undangan dan pergi dari sini. Atau kau akan binasa. Wah, takut sekali Ye Tian. Sudah lama tak ketemu. Kukira kau sudah berubah. Masih suka omong besar. Omong besar lagi. Gubernur King yang datang. Yang mulia gubernur. Takut. Ada keperluan apa sampai Yang Mulia berkenan datang? Tuan Ye mengirim undangan untuk keluarga Su. Kami keluarga kecil saja. Tak pantas merepotkan Yang Mulia. Apakah Tuan Ye? Tuan Ye, awalnya aku kira kau hanya akan ajak Suyan. Ternyata undangannya sampai ke kami. Jangan-jangan ayahku yang mengatur ini. Aku, Yemang, tepati janji. Sudah berjanji mengajak kalian. Pasti kuantar kau dan Suyan bersama-sama. Wah, berkat Tuan Ye. Keluarga Su akan melonjak ke langit. Tak sepertinya.
Bibi, undangan ini kusuruh antar. Fonyo, berani kau membual? Tak takutkah? Gigimu akan copot. Kau saja sudah diusir dari keluarga Ye. Sekalipun di keluarga Ye, kau ini pengemis tak guna. Berani-beraninya mengganggu gubernur. Penjilat sepertimu berani mengganggu kedatangan gubernur. Benar. Mencuri kabar undangan gubernur, lalu berani menyamar sebagai tuan muda Ye. Coba rebut jasa ini. Ye Tian, palsu tetaplah palsu. Tidak nyata. Pasti akan ketahuan juga. Berlututlah. Masih bisa selamatkan nyawamu. Ye Tian, lebih baik minta maaf. Bukan hanya Ye Mang, ibuku pun takkan menyisakan. Dialah Ye Tian. Kehilangan muka tapi selamat. Masih untung. Keluarga Ye sangat berterima kasih atas undangan gubernur. Dasar kurang ajar. Kau itu siapa sebenarnya? Ye Mang. Ye Mang. Orang jahat yang cuma manfaatkan nama keluarga Ye. Berani sok jadi tuan Ye. Apa? Gubernur, bukankah keluarga Ye yang mengutus Anda? Bansat. Berani sekali kau. Keluarga Ye tak layak menyuruhku. Gubernur ini. Tuan Ye, undangan sudah disampaikan. Apa? Mendekatlah. Undangan harusnya dikirim ke keluarga Ye. Dia cuma anjing yang diusir dari keluarga kami. Kamu salah paham. Ya, Boba! Berani menghina Tuan Ye, kau cari mati. Hak keluarga Ye dicabut. Pesta Naga Kaisar. Kalian semua rendah. Tidak layak hadir. Apa? Tuan Ye, ada perintah lain? Mundur dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kukatakan sebelumnya, keluarga Su akan jadi yang terkaya di Jiangcheng sebagai ganti luka 5 tahun lalu. Aku selalu menepati janji. Bocah, kau masih sombong. Bocah, kau masih sombong. Bibi, apa yang kamu maksudkan? Keluarga Ye merawatmu. Kau malah tak tahu balas budi. Malah berusaha menghilangkan hak duduk keluarga Ye. Bagaimana ini? Ibu, dia sendiri yang melawan gubernur. Salahnya sendiri, kenapa disalahkan ke Ye Tian? kalau bukan dia, siapa lagi? Kenapa dari awal tidak bilang dia kenal gubernur? Gubernur kini bermusuhan dengan Ye. Puas sekarang. Benar. Tanpa ayahku yang mengasihanimu dulu. Kau dan adikmu yang lemah mati kelaparan. Tak berterima kasih, malah dendam pada Ye. Ye Tian, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku tak bersalah. Tapi keluarga Ye, Apa? Kau ngomong apa? Dosa terbesar kami adalah menampung 2 pengkhianat sepertimu. Kalau berani menghina adikku lagi, ku bunuh kau. undangan sudah terkirim. Nanti kau harus datang. Aku akan memberimu kejutan. Ini hutangku padamu. Adapun kau, Beritahu ayahmu dan seluruh keluarga Ye. Bersihkan kepalamu dan sujud minta maaf di makam orang tuaku. Keluarga Ye palsu ini lenyap dari Jiang. Rantan. Tuan Ye, Kalian munafik. Ini semua karena kalian. aku takkan melawan gubernur. beraninya kau. Ini bukan salah kami. Itu semua salah Ye Tian, si anak kecil itu. Ye Tian. Ku balas dendam. Penghina keluarga Ye. Semua akan mati. Ibu, apa maksud ucapan Ye Tian soal keluarga palsu? Abaikan saja omong kosong si pecundang. Tapi apa? Fokus persiapkan pernikahanmu dengan keluarga Ye. Tapi Ye Tian sudah kirim undangan. Bukankah ini bukti dia bisa membantu keluarga Su kita? Cuma undangan biasa. Dia cuma beruntung bisa kirim undangan. Nomta, kita keluarga Su harus bermain jangka panjang. Sebaiknya tinggalkan si miskin itu. Dekati Ye Mang, itu tujuanmu. Ibu, Setelah kalian menikah dengan wajah dan pesonamu,
Ye mang si bodoh dan tidak punya otak. Pasti mudah kau kendalikan. Aset keluarga Ye akan jadi milik keluarga Su kita. Mubu, ibu suruh aku menikah. Hanya untuk curi harta mereka? Jangan sia-siakan kecantikanmu untuk orang miskin. Kau terbiasa hidup mewah. Keluarga Su berharap suatu hari nanti kamu bisa berkontribusi. Undangan receh untuk bidadari Jiang. Longbi, pesta akan segera dimulai. Para elit Jiang sudah hadir sesuai dengan permintaanmu. Langkah selanjutnya, Kabar dari rumah sakit. Xiao Han sudah stabil, bisa pulang. Tapi belum tiba. Ke keluarga Ye. Carikan tempat tinggal sementara. Longbi. 4 klasik memberi hadiah. Liu Kuan menawarkan Villa Naga Kekaisaran. Silakan lihat dulu apakah sesuai harapan Tuan. Aku lihat dulu. Jemput Xiao Han kembali. Jika Xiao Han suka, villa itu kita terima. Fa. Inilah Villa Naga Kekaisaran. Lumayan. Mau apa kau? Ini wilayah grup Liu. Berani masuk seenaknya. Tak tahu sebelumnya pemiliknya. Sekarang, villa ini milikku. Milikku. Jangan bercanda. Ini wilayah grup Liu, salah satu dari 4 klan besar. Kau benar-benar berani mengacau di sini. Benar. Ini hadiah dari Liu Kuan untukku. Hadiah, ya? Semua tokoh Jiang ku kenal. Kau pikir dirimu siapa? Klan Ye. Tian. Tian. Lah, aku ingat sekarang. Kau itu pemerkosa itu? Benar. Kok kakimu belum dipatahin sih? Berani menipu di Jiangsheng. Apa maksudmu? Kau pemerkosa, berani pakai nama bos Liu buat nipu. Kau cari mati. Ayo, tangkap. Seret dia keluar. Cepat, berhenti. Ada apa ini? Wah, Nona Liu, kenapa Anda datang? Ayah bilang ada tamu penting, suruhku sambut. Ribut di sini ganggu tamu. Aku bikin kau celaka. Ini gara-gara dia memaksa masuk grup kita. Dia ngotot bilang bos Liu mau kasih villa ini, lucu banget. Aku nggak bohong. Kalau bukan karena Liu Kuan maksa kasih villa ini, aku malas datang. Kau berani sebut nama bos Liu. Dosa bertambah. Ya, Tian. Liu Ruyan. Loh kok kamu? Hei anak muda, kamu cari-cari hubungan sama Nona Liu ya? Nona Liu, kau kenal dia? Teman sekelasku. Tapi ya, Tian, kenapa kau di sini? Sudah kujelaskan, villa ini hadiah dari Pak Liu, tapi dia tetap halangi aku. Nona besar, jangan sampai kau tertipu olehnya. Sepanjang Jiangsu siapa tak tahu dia penipu percobaan pemerkosa. Jika Pak Liu benar memberimu villa ini, aku anak kandungnya. Jika Pak Liu benar memberimu villa ini, aku anak kandungnya. Beda, aku kenal dia bertahun-tahun, sangat paham karakternya. Memang tamu yang ayah maksud. Tak mungkin aku cari masalah di sini. Jangan berpura-pura. Ayah sudah bilang villa ini untuk Kaisar Naga. Benar. Akulah Kaisar Naga yang mereka maksud. Ye Tian, jangan mengada-ada. Jika kau Kaisar Naga, aku Ratu Kegelapan. Nanti ku katakan villa ini hadiah ayah untukmu. Kasih kau gengsi. Cepat pergi setelah ini. Ini semuanya fakta. Dulu seluruh Jiang bergosip tentangmu. Tapi aku yakin kau tak salah. Kenapa sekarang kau mulai belajar berbohong dan menipu orang? Tanya ayahmu langsung kalau tak percaya. Aku tidak dusta. Masuklah dulu bersamaku. Nona Liu, kau benar-benar percaya apa yang dia katakan? Dia hanyalah. Dia tamu istimewa ayahku. Kau ganggu tamu VIP dan terus-menerus menghina mau dipecat. Tidak, bukan maksudku. Jika berani lagi, langsung dipecat. Ayo pergi, abaikan dia. Kenapa sih sampai sebegitu marahnya? Tuan Kiao datang. Pertue. Kenapa sih sampai sebegitu marahnya? Tuan Kiao datang. Pertue. Tuan Kiao Kun, mau apa datang? Aku datang untuk melihat villa milikku. Ini villa keluarga Liu, bukan milikmu. Mertuaku janji beri ini padaku.
Kenapa ini bukan milikku? Bahkan satu villa ini pun, kamu pun akan jadi milikku. Diam! Aku tolak pernikahan ini. Mau menikahiku. Nyali kamu cukup. Asap lagi. Pertunangan kita sudah pasti. Tidak setuju pun percuma. Jika Kiao Liu bersatu, dengan kekuatan kita, 4 keluarga akan lenyap. Jika kita bersatu, Kaisar Naga pun hancurkan saja. Siapa yang bacot? Yetian, ternyata kau. Kiao Xiaokun, gigi nggak ompong lagi. Baru keluar sudah sok jago. Kau siapa berani menghinaku? Dia adalah pacarku. Liu Ruyan, tampak suci. Ternyata suka main belakang. Tidak menyangka kau tampak begitu suci di luar. Ternyata suka main belakang. Sok suci saja, kira-kira dulu aku kira. Murahan. Bahkan pemerkosa saja kau terima. Kalau memang suka drama begitu, bilang saja duluan. Mau ku perkosa juga. Apa keluarga Chiao tidak pernah ajarkan sopan santun padamu? Aku bisa ajarkan sekarang. Dasar pengemis bawahan, benar-benar merasa penting. Berani hina keluarga Kiao, mau mati. Fatih. Tak perlu berurusan dengan dia. Mari masuk dulu. Berhenti. Masih ada hutang, mau kabur? Sayang. Sehari. Dulu kau patahkan lenganku, copot gigiku. Sekarang hina keluarga Chiao, curi tunanganku. Sekarang sujud minta maaf. Baru kau bisa selamat. Rupanya pelajaran dariku belum cukup. Berani suruh aku berlutut. Jangan sombong. Aku jujur saja. Yuan Lau dari inspektorat sedang memburumu penipu. Jika kau tidak berlutut, aku serahkan kau ke Yuan Lau. Kau akan mati tanpa kuburan. Kiao Xiaokun, tamu penting keluarga Liu. Jangan kelewatan. Kalau kau hina dia, ayahku takkan membiarkanmu. Liu Ruyan, ku beri satu senyuman, kau langsung sok jadi ratu. Wanita rendah, berani lancang di hadapanku. Liu Ruyan, kau anggap kebaikanku sebagai kelemahan? Dasar perempuan tak tahu diri. Kiao Xiaokun, berani kau memukul? Ini bukan pukulan. Hanya melatih calon istriku. Kau pemabuk dan mesum, masih berani menikahiku. Mimpi saja. Liu Ruyan, jangan keras kepala. Aku akan mewarisi perusahaan Kiao. Kau cukup layani aku dengan baik. Hartaku akan jadi milikmu. Menikahlah. Ini manfaat bebas kerugian. Jika Kiao Group kau warisi, bisa hampir bangkrut. Masih keras kepala. Kakek Liu sudah setuju kita nikah. Kau akhirnya jadi milikku. Aku ajarkan dulu apa itu hierarki. Suam yang utama. Lebih baik aku ajarkan arti hormat. Yetian! Dasar sampah berani rebut dariku. Dengarlah, Xiao Xiaokun. Lebih baik mati daripada dengan penipu sepertimu. Liu Ruyan, rubah jalan. Ku beri angin, kau malah merasa jadi orang besar. Anak tak beradab. Ayahmu pun tak berani lancang di hadapan Kaisar Naga. Yetian, kau masih gadang-gadang jadi Kaisar Naga. Identitasmu sudah terbongkar. Berani pukul aku? Hari ini kau takkan keluar jiang hidup. Berani hina Kaisar Naga. Mati sajalah. Kaisar Naga. Hei kau! Makilah. Kenapa diam? Pikir pakai nama Kaisar Naga bisa tipu wanita ini? Dasar keras kepala, nanti menyesal. Berani kurang ajar. Nisang, tunjukkan caramu bunuh aku. Kau tunggu saja, tunggu. Pak Guan, penipu yang pakai nama Kaisar Naga sudah ketemu. Segera ke sini, habisi dia. Yetian, pergi sekarang sebelum inspektorat datang. Mau kabur? Telat. Berani menipu inspektorat kami? Bunuh saja dia. Berani tipu inspektorat? Duan Shen. Berani hina Kaisar Naga. Cari mati. Masih berani tipu? Sudah pastikan. Kaisar Naga pimpin Jiu Yu menang terus tanpa kalah. Mana mungkin dia anak hijau? Berani menipu Yuan.
Kalianlah yang pantas mati. Dasar buta mata dan hati. Bagaimana bisa kau jadi pimpinan inspektorat? Ngapo? Kaisar Naga, copot jabatannya. Berani copot aku. Mulut besar kau. Aku bawahan langsung gubernur. Suruh gubernur datang sendiri, baru aku percaya. Gubernur Qingyang datang dalam 3 menit. Jiuyou siap gempur Provinsi Jiang. Gubernur Qingyang datang dalam 3 menit. Jiuyou gempur Jiang. Besar sekali dustamu. Berani menghina gubernur. Hari ini kau semua akan mati. Basmi kotoran Jiang. Tembak mati sekarang. Yetian, Kau siapa? Berani membunuh Kapolda? Kalian nekat mati. Hina Kaisar Naga. Pantas mati. Yang mulia, hamba terlambat. Ampuni hamba. Kaisar Naga. Kau benar-benar Kaisar Naga. Ini mustahil. Mustahil. Berani menghina Kaisar Naga. Eksekusi semua. Tidak. Hamba buta, sudi ampuni murka yang mulia. Kiao Shokun. Tadi kau sangat arogan, bukan? Aku hanyalah hamba hina yang tak tahu diri. Hamba serahkan seluruh aset keluarga Chiao. Sekarang tinggalkan Jiang. Mohon ampun, Kaisar Naga. Kau pikir, aku tertarik sama harta kecilmu itu. Apa? Ruyan, tolong mohonkan ampun. Demi persahabatan lama kita, selamatkan aku. Sudah banyak dosamu. Ini konsekuensinya. Sita semua aset dan bukti kejahatan mereka. Semua yang bersalah. Dibasmi habis. Ayo, bawa mereka pergi. Jangan, Kaisar Naga. Ampun, ampuni aku. Kaisar Naga, Nona sudah pulang. Mau ditempatkan di villa? Bersihkan ini dulu. Di dalam mata adikku, tak tahan kotoran. Mari kita masuk dulu. Kau benar-benar Kaisar Naga. Benar. Kenapa tak cakap awal-awal? Aku khawatir sekali. Kukira kau sudah tamat tadi. Sudah kubilang, tapi kalian tidak percaya. Pantas kau bilang ayahku memberimu villa ini. Awalnya kukira kau hanya berbual. Astaga, aku sekelas Kaisar Naga. Tidak bisa dipercaya betul. Sudah cukup, jangan bahas ini. Bagaimana wajahmu? Tidak usah. Aku baik-baik saja. Untung kau membantu tadi. Jangan terima kasih, hanya sekadar membantu. Bagimu itu mudah, tapi bagiku ini sangat berharga. Jika kau tidak mengatasi Kiao Xiaokun, aku akan terus menderita. Kalau ada yang ganggu kau lagi, bilang saja, aku yang urus. Jadi terima kasih banyak ya. Yetian, kini kau sungguh hebat. Salah satu 4 keluarga besar Jiangsu di hadapanmu hanya macan kertas. Udah ku bilang, aku Kaisar Naga. Kamu masih nggak percaya? Halo, kamu sama Kiao Shokun itu gimana? Ngomong-ngomong, ada apa antara kalian? Keluarga-keluarga penting di Jiang selalu pakai pernikahan politik. Kami juga terpaksa ikut. Keluarga Liu dan Kiao sering kerja sama bisnis. Ayah dan Pak Kiao ingin pernikahan kami. Kiao playboy manja. Tapi Playboy sepertinya jelas tak layak untukmu. Dia gonta-ganti wanita dan punya belasan anak haram. Aku sendiri tahu dia punya belasan anak haram. Aku tak mungkin terima untuk bersamanya. Hidupmu sebagai putri keluarga besar, hidupnya juga susah. Kini aset Kiao disita. Kau telah menyita aset keluarga Kiao dan Kiao Xiaokun telah diadili. Ayah tak bisa memaksaku menikahi jenazah. Bagaimanapun juga. Tak kira pertemuan kita setelah lama malah jadi bahan tertawaan. Apaan sih itu? Aku juga punya reputasi buruk. Kau tak mengejekku. Setelah kejadian itu, ku dengar pertunanganmu dibatalkan. Jadi sekarang kau lajang. Ya, begitulah. Tapi, kenapa kau menanyakan itu? Kalau begitu, maukah kamu? Kau ganti pacar.
Kalau begitu, maukah kamu? Iya. Waduh, Sandat. Aku sudah punya pacar. Maksudmu, Suyen? Kan sudah kau batalkan pertunanganmu. Apa karena kau merendahkanku? Bukan itu. Hanya saja. Aku sudah jelaskan pada Suyan. Tunangan dengan keluarga Su tetap berjalan. Kau pilih mereka, bukan aku. Apu. Keluarga Liu jauh lebih kaya dari mereka. Keluarga Su tak bisa disamakan dengan kami. Aku mana kurang darinya. Hanya karena dia tercantik di Jiang. Apakah kau pikir aku jelek? Bukan. Tanda bintang sekta. Di Jiang, kalau kau jelek, siapa lagi yang cantik? Kenapa malah memilih dia, bukan aku? Aku dulu difitnah. Tunanganku, Suyan, menderita karena aku. Aku sudah kembali. Aku akan tebus itu. Jika kamu setuju, keluarga Su pasti takkan setuju. Seluruh kota Jiang tahu. Keluarga Su paksa mereka menikah. Santai. Keluarga Ye akan lenyap. tanda bintang sumpah serapah tanda. Berani bikin masalah besar. Hanya Yetian yang pantas disalahkan. Tidak ada. Dia sengaja merahasiakan koneksinya dengan gubernur hingga aku terseret masalah. Batal acara penting juga. Dasar tak berguna. Kalau saja kau separah licik Yeti, keluarga kita tak akan diinjak-injak. Kau bandingkan anakku dengan si brengsek itu. Berani menyalahkanku. Ini semua karena kamu mempertahankan mereka berdua. Tanpa keputusanku, kita masih melayani orang. Mengadopsi Yetian setelah orang tua itu meninggal. Aku masih pembantu rumah tangga. Gajimu tak cukup beli rumah. Villa ini kita dapat karena aku. Semuanya. Budlah dia. Sudah. Masalah Yetian belum selesai. Malah bertengkar sendiri. Pantas? Betul, kita harus segera habisi Yetian. Jangan biarkan dia merebut Suyan, si cantik provinsi Jiang. Tenang. Yetian berani lawan kita. Tak bisa biarkan Yetian terus hidup di pesta Kaisar Naga. Aku yang akan menghabisi dia. Tapi kita kan sudah dicoret gubernur, sudah dicoret dari daftar tamu. Tanpa undangan bagaimana kita masuk? Satu undangan boleh bawa keluarga. Kita tak punya, tapi keluarga Su ada. Kita pinjam undangan mereka untuk masuk. Bongkar kebohongannya. Aku akan pastikan Yetian mati. Yang Mulia, silakan istirahat. Hamba akan antarkan nyonya. Aku akan perkenalkan Suyan ke semua orang. Oh ya, kamu urus tamu hari ini. Bagaimanapun, aku ingin semua elit Jiang. Ingin tontonan seru. Ketemu. Wahai, ini kan Yetian. Kenapa berdiri di depan pintu? Yetian. Betul. Suyan akhirnya datang. Ada kejutan. Ayo, balik sini. Kamu malam ini semua elit Jiang. Kalau mereka lihat kau ribut dengan penjaga pintu, mau mempermalukan keluarga Su sampai hancur. Pantas saja bicaramu besar. Aku bisa datang ke pesta Longdi. Dan kena Longdi, ternyata cuma penjaga pintu. Hahaha. Yetian, nggak nyangka ya. Aku bisa masuk tanpa undangan. Kalian nggak datang. Acara ini nggak seru. Ngomong apa? Suaramu nggak di bawah? Dengar, kamu semua. Nebeng undangan Su ke pesta Kaisar Naga. Hahaha, sok penting banget. Bangsat. Penjaga pintu berani menghina kami, jaga pintu ini atau kau pincang. Yetian, pergi dari sini sekarang atau nanti Kaisar Naga tahu kau pakai namanya buat nipu. Mati tanpa kubur. Nanti kita lihat siapa yang mati tanpa kubur. Kevin, hanya bisa pamer omong besar sekarang. 1. Nanti ketemu Kaisar Naga langsung ompol. Hei, nyerah juga telat. Gini aja, Yetian. Jilat ludahku sampai bersih, mungkin aku akan berbaik hati.
Dan tak membongkar perbuatanmu saat jumpa kaisar nanti. Setuju? Kakak angkat ya? Iya, Mang. Jangan berlebih. Yemang, kau tetap sama seperti dulu. Hanya tambah usia. Tak tambah otak. Pagi, Jack. Yetian, kata-katamu tak bisa memancing amarahku. Karena aku tak sudi berdebat dengan mayat. Pagi, Jack. Yetian, kau sampah, tempatmu di tempat sampah. Memaksakan diri di keluarga elit, takkan sukses. Kakek ya benar. Kakek ya benar. Sampah harus kembali ke tempat sampah. Nona Liu, Anda datang. Keluarga Ye juga tak pantas berdiri di sini, memaksakan diri di antara elite. Tong sampah di sana adalah tempat kalian. Nona Liu, apa maksud perkataanmu? Masih tidak paham. Keluarga Ye tak layak berdampingan dengan kita. Lebih-lebih menghadiri jamuan Dragon Emperor. Sehari, ayo masuk, abaikan mereka. Apakah Nona Liu punya hubungan dengan Yetian? Yetian tak pernah bilang. Kata-katanya keterlaluan. Sudah datang, tak bisa ditolak. Bawa undangan keluarga Su. Dragon Emperor pasti menerima kami. Jadi kau Suyan. Kau yang putuskan tunangan dengan Yetian. Nyonya Su. Nona Liu, sebenarnya maksudmu apa? Tidak ada artinya. Berikan Yetian padaku jika kalian tak mau. Nona Liu, Apa maksud ucapannya? Saya tawarkan kerjasama. Serahkan Yetian padaku. Keluarga Su akan dapat pesanan triliunan dan jadi elit Jiangsheng. Permintaan apa? Semua bisa dipenuhi. Saya tawarkan kerjasama. Serahkan Yetian padaku. Saya berikan. Kalian dapat pesanan miliaran dan status elit. Apa maumu? Semua bisa dipenuhi. sudah cukup. Mubu, kamu sedang apa? Kamu tidak paham. Keluarga Liu itu elit, kita bisa sukses besar. Kesempatan jangan sampai lewat. Nona Liu, saya yang berkuasa putuskan ini, Yetian takkan masuk warga Su. Kesepakatan ini Kita terima. Yetian, keluarga Su tak menginginkanmu. Pilih kami, dukungan total untukmu. Bukan Suyan yang bicara. Nona Su, serahkan Yetian, kontrak langsung siap. Aku akan bantu kau menjadi penerus keluarga Su. Tak lagi terkekang oleh siapapun. Transaksi ini. ruginya. Apalagi yang kau tunggu? Cepat terima saja. Bagiku ini memang tidak merugikan, tapi aku tolak. Bagiku ini memang tidak merugikan, tapi aku tolak. Nona Su, sudah dipikir matang. Tawaran keluarga Liu sangat menggiurkan. Kau bodoh ya? Jangan sia-siakan kesempatan langka ini. Yetian itu manusia. Dia bukan barang dagangan. Aku tak bisa paksakan dia. Biar dia yang pilih. Ini bisa mengangkat keluarga Su hingga naik daun. Bisa. Sampai kapan kau paksa aku? Aku sudah pastikan. Sekalipun miskin. Aku tidak akan hidup lagi dalam cengkraman orang lain. Jika Yetian pilih aku, itu kehormatan. Tapi Nyonya Liu, jika Yetian memilihmu, aku hargai pilihannya. Doaku padamu. Yetian, Kini aku paham kenapa kau bertahan pada pertunangan dengan keluarga Su. memang aku yang kalah. Baik. Nona Liu, kalau cari menantu, ngapain pilih sampah itu? Aku rela berkorban untukmu. Tanpa ragu. Aku rela berkorban untukmu. Tanpa ragu. Kau layak. Apa salahku? Aku ini putra sulung keluarga Ye. Jika kau bisa menerima orang yang pernah diasingkan dari keluarga Ye, mengapa tidak menerimaku? Selera kuasa sampai serendah itu. Cari pria di tumpukan sampah. Nona Su, Tawaranku tetap berlaku. Kalau kau menyesal, aku siap menampungmu. Yetian, ketawa apaan? Ketawain kau yang tak tahu malu. Orang kecil sok mau tinggi. Sudah.
Jangan ribut dengannya, Kaisar Naga datang nanti. Lihat kita ribut dengan pelayan, memalukan. Cukup berlama-lama dengan dia. Ayo masuk dulu, kau lihat saja nanti. Habis pesta nanti, aku bakal bunuh kau. Mau bunuh siapa? Siapa yang kau mau bunuh? Gubernur datang. Ribut apaan? Ngapain di sini? Ini acara Kaisar Naga. Tahu? Siapa berani membuat masalah hari ini, aku akan hancurkan dia. Kubunuh dia. Salah dia ini, bukan kami yang memulai. Yetian. Yetian masih berani muncul di sini. Aku nggak di sini. Harusnya di mana? Minggir sekarang. Perintah gubernur tidak kau dengar? Jika kau berani mengganggu acara penting ini, nyawamu jadi taruhannya. Jika Kaisar Naga sudah datang, kau tidak bisa kabur lagi. Kaisar Naga datang. Kau dengar itu? Dia sudah di keluarga Ye. Bila kau tetap di sini dan membahayakan kami, kuhabisi kau. Mengge, kau ingin aku usir secara paksa? Siapa yang kau usir itu? Si gubernur ini. Dasar kurang ajar. Kau hina Kaisar Naga. Naga. Kaisar. Naga. Naga. Itu dia. Tidak mungkin. Ini mustahil. Benar, benar. Ini pasti kesalahan. Yang mulia, dia hanya anak durhaka yang kami usir dari keluarga Ye. Dasar buta tak tahu diri. Berani menghina Kaisar Naga. Apakah kau bangga? Yang mulia, jangan tertipu oleh dia. Nenek benar, jangan percaya dia. Dia sampah keluarga Ye diusir 5 tahun lalu karena kesalahan besar. 5 tahun ini. Sekuat apapun tak mungkin jadi Kaisar Naga dalam 5 tahun. Tunggu. 5 tahun lalu. Yetian. Jangan-jangan kau benar. Kaisar Naga. Tidak mungkin. 5 tahun lalu kau hanya sampah yang merengek-rengek. Sampah. Mana mungkin kau Kaisar Naga? Yetian mengaku sekarang. Menyeret keluarga Ye ke hukuman Kaisar Naga. Aku sudah mengaku. Hanya kalian yang tak percaya. Akulah Kaisar Naga. Masih berani membantah? Numpuk. Sampah yang pikirannya sempit. Chengdi, keluarga Ye, berulang menghina Kaisar Naga, mohon dihukum. Kaisar Naga pada tahun ke-72 pembangunan. Mohon Kaisar Naga hukum. Mustahil. Ini sampah bisa begini. Bagaimana bisa jadi Kaisar Naga? Si sampah ini ternyata Kaisar Naga. Menantu yang kuhina. Ternyata di dunia, Kaisar Naga termulia. Mustahil. Bagaimana bisa? Kuhubungi Raja Anjing. Kuhancurkan keluarga Ye, tak kusangka. Sampai Yetian, si ancaman itu tetap ada. Bagaimana dia bisa bangkit jadi Kaisar Naga? Nanak tua, kau akhirnya mengaku. Apa? Aku tidak bilang apa-apa. Tidak bilang apa-apa. Kau bersekutu dengan Dong Dao, hancurkan keluarga Ye. Pengkhianat negara dan tuan. Ye Chengde, Nanak tua. Sadarkah kalian? Ini. Hazofal. Bawa mereka pergi. Aku akan tunjukkan pada tokoh Jiangsheng. Bekerja sama dengan hancurkan warga Ye. Dan berani merebut kuasa akan berakhir. Bawa mereka pergi sekarang. Mari kita masuk dulu. Pertunjukan seru. Baru saja dimulai.